Shalom Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah-rumah. Mulai dari minggu kemarin kita bangun mesbah di rumah kita masing-masing. Saya percaya ini memang saatnya Tuhan sedang bangkitkan para imam untuk mengambil perannya, memimpin istri anak-anak untuk makin dekat kepada Tuhan Yesus. Itu sebabnya ibadah minggu ini pesan saya dari Gembala GBI MCC Miracle Creative Community Makassar, afiliasi dari Gatot Subroto Senayan Jakarta, menyampaikan selamat hari Minggu. Kita akan baca firman Tuhan, renungkan firman Tuhan, sebab firman Tuhan itu pelita buat kaki kita dan terang bagi jalan kita. Mari kita buka Alkitab kita dari 1 Petrus 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Kita baca bagian dengan perikop pengharapan iman dan kasih. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Ayat 6, bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada Dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia yang tidak terkatakan, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwa. Keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang diuntukkan bagimu. Dan karena meneliti saat yang mana dan yang bagaimana yang dimaksud oleh Roh Kristus yang ada di dalam mereka, yaitu roh yang sebelumnya memberi kesaksian tentang segala penderitaan yang akan menimpa Kristus dan tentang segala kemuliaan yang menyusul sesudah itu. Kepada mereka telah dinyatakan bahwa mereka bukan melayani diri mereka sendiri, tetapi melayani kamu dengan segala sesuatu yang telah diberikan sekarang kepada kamu dengan perantaraan mereka, dan oleh Roh Kudus yang diutus dari surga menyampaikan berita Injil kepada kamu, yaitu hal-hal yang ingin diketahui oleh malaikat-malaikat. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terangi hati kami, biar firman kebenaran ini membuat kami menjadi semakin mengerti bahwa di dalam kami pasti lebih daripada pemenang. Haleluya. Amin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ayat ini dimulai dengan kalimat terpujilah Tuhan Bapa kita Yesus Kristus, karena rahmat-Nya yang besar melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Saya percaya karena kita telah menerima Tuhan Yesus, kita ada di bawah sebuah bentuk hidup yang disebut suatu kehidupan yang penuh pengharapan. Nah, itu sebabnya dalam surat ini Rasul Petrus berkata kepada saudara saya, gambar daripada suatu hidup yang penuh pengharapan. Yang pertama dikatakan di sana bahwa sebuah kehidupan yang menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar,
yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu. Itulah pengharapan. Itulah yang dimaksudkan sebuah bentuk kehidupan yang penuh pengharapan, yaitu ada bagian yang tersimpan di sorga yang disediakan bagi saudara dan saya. Saya percaya semua kita ingin mengalami sesuatu yang permanen dalam hidup ini. Saya percaya semua kita ingin mengalami perkenanan, bukan sesuatu yang cemar. Saya percaya juga kita semua ingin supaya kehidupan kita terus terpancar, yang digambarkan tidak layu. Dan Alkitab menjamin buat saudara saya, kepada mereka yang menerima Yesus, yang percaya pada Tuhan Yesus, yang telah dibangkitkan kepada sebuah kehidupan yang penuh dengan pengharapan, itulah yang dia punya, itulah yang dia miliki, itulah yang akan dia alami dalam hidup dia. Itu hal yang pertama yang menjadi gambaran seperti apa bentuk kehidupan yang penuh pengharapan. Karena itu hari ini saya mau berkata buat Bapak Ibu Saudara, yang terbaik Tuhan sediakan buat saudara saya. Yang percaya bilang amin, yang mengerti bilang amin. Tuhan sediakan yang terbaik kepada saudara dan saya. Nah, hal yang kedua yang Petrus sampaikan di sini sebagai suatu bentuk hidup yang penuh pengharapan, yaitu hidup yang dipelihara dengan kekuatan Allah karena iman. Kita bukan dipelihara saja oleh manusia. Saudara, bukan saja dipelihara oleh bangsa ini. Saya percaya pemerintah bangsa ini punya tujuan yang baik, punya upaya untuk menjaga seluruh anak bangsa untuk terpelihara dalam keadaan apapun. Karena itu kita perlu berdoa buat Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dan Wakil Presiden Pak Amin. Kita berdoa supaya kekuatan Tuhan menyertai mereka, sehingga di kondisi yang sedang bergolak dalam sisi kesehatan, ekonomi, bahkan bangsa-bangsa sedang bergumul dengan pencobaan-pencobaan ini, bangsa kita tetap eksis. Goncangan boleh terjadi, tapi kita percaya bahwa dasar yang dibangun oleh bangsa ini, yaitu Tuhan di atas segalanya. Pasti bangsa ini tetap kuat. Pasti bangsa ini akan melalui semua ini dengan keadaan yang menang. Yang kedua dari ayat ini, suatu hidup yang penuh pengharapan. Sekali lagi digambarkan hidup yang dipelihara dengan kekuatan Allah. Catatan saya, kita bukan saja dipelihara tadi oleh orang tua atau oleh manusia atau oleh bangsa, oleh pemerintah, tapi kita dipelihara oleh kekuatan Allah. Ada yang bisa membuat saudara ragu kalau kekuatan Allah yang memelihara saudara? Ada yang bisa saudara sangsikan kalau kekuatan Allah yang menjadi penjaga bagimu? Dengar baik hari ini, apapun yang terjadi, ingat, mari berjalan dengan iman. Karena ayat ini berkata, yang dimaksud dengan suatu hidup yang penuh pengharapan, yaitu yang dipelihara oleh Allah karena iman. Nah, saudara, apa itu iman? Ibrani 11 ayat 1 berkata, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Apa yang dimaksud dengan dasar itu? Apa yang dimaksud dengan bukti itu? Galatia pasal yang ketiga ayat 22-24 menjelaskan tentang pribadi Yesus. Karena itu, pengertian iman dalam Alkitab tidak hanya menjelaskan tentang sebuah bentuk keyakinan, tetapi iman itu bicara tentang pribadi Yesus. Itu sebabnya siapapun yang ada Yesus di dalam dirinya, dia adalah orang beriman. Dia yang dimaksud dengan yang dipelihara oleh Allah oleh iman. Nah, karena itu hari ini dengar baik, firman Tuhan berkata buat kita semua. Iman dijelaskan dalam ayat 8. Sekalipun kamu belum pernah melihat dia,
namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada Dia sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia yang tidak terkatakan. Itulah iman. Anda tidak melihat, tapi Anda mengasihi Dia. Anda belum melihat, tapi Anda percaya kepada Dia. Bahkan Anda bergembira dengan sukacita yang tidak terkatakan. Mengapa? Karena Dia. Karena bukan sebuah keyakinan saja, tapi pribadi yang tinggal di dalam. Itulah sebabnya hari ini, kalau Alkitab berkata bahwa kita punya pengharapan karena kekuatan Allah yang memelihara kita. Dengar baik kalimat berikut dari ayat ini bilang gini. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Kita bergembira karena keselamatan yang akan datang. Itu ada di depan mata kita. Keselamatan pasti akan nyata. Sekalipun ada pencobaan yang harus kita derita, ingat baik-baik, kata Alkitab hanya seketika. Itu berarti bahwa tidak selamanya penderitaan itu ada. Hari ini saya nggak tahu saudara sedang menderita apa. Mungkin saudara sedang berkekurangan, atau mungkin saudara sedang sakit, saudara sedang punya masalah, saudara sedang stres, khawatir, dalam keadaan apapun. Dengar baik, mari bergembira karena keselamatan yang telah tersedia bagimu. Mari bergembira karena ada Yesus di dalam hatimu. Engkau punya sebuah kepastian. Lalu Alkitab bilang begini buat Bapak Ibu Saudara. Kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Saya senang dengan dengar kata pencobaan. Mengapa? Kata pencobaan dalam bahasa Yunani itu dipakai kata peirasmos. Kata peirasmos itu punya pengertian berusaha mengetahui, berusaha meneliti. Jadi pencobaan punya pengertian ada sebuah usaha untuk diteliti. Kata peirasmos punya pengertian menempatkan bukti melalui sebuah eksperimen. Dengan begitu ayat ini dengan tegas bilang, maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya dari emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Saudara yang terkasih, pencobaan bertujuan untuk meneliti siapa kita. Pencobaan itu membuktikan. Pencobaan itu sarana sebagai alat untuk eksperimen, untuk membuktikan siapa kita. Dan saya berdoa, benar seperti kata ayat ini, imanmu jauh lebih tinggi nilainya dari emas yang mahal itu. Sehingga ayat ini berkata, semua ini diteliti oleh banyak orang. Semua ini diselidiki oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang diuntukkan bagimu. Karena kamu telah mencapai tujuan iman, yaitu keselamatan jiwa. Saya percaya pencobaan tidak hanya untuk membuktikan kemurnian iman kita, tapi juga untuk membuktikan bahwa kita benar-benar mengalami yang disebut dengan keselamatan jiwa kita. Pikiran, perasaan, kehendak kita itu bisa dibuktikan selaras seperti apa yang Tuhan mau. Saya percaya hari ini kabar baik buat saudara saya. Kita punya Tuhan Yesus, dan karena itu Tuhan menyediakan sesuatu yang tidak binasa, yang tidak cemar, yang tidak layu bagi saudara. Tapi juga dikatakan dalam ayat ini,
Tuhan memelihara kita dengan kekuatan. Saya mau akhiri dan berkata buat Bapak Ibu Saudara, jangan terlalu khawatir dengan apa yang sedang terjadi hari-hari ini. COVID-19, dampaknya mungkin masalah ekonomi yang sedang mulai terasa karena semuanya harus tinggal diam di rumah. Tapi hari ini dengar baik, saya ingat satu hari ketika Allah menjelaskan tentang Sabat bagi orang Israel, pada hari ke-6 mereka pungut mana itu 2 kali lipat, dan pada hari ke-7 ketika mereka pergi mencari, mereka tidak menemukan apa-apa karena itu hari perhentian. Tapi mana yang mereka telah ambil di hari kemarin itu tidak menjadi rusak, sehingga di hari itu mereka tetap bisa makan dan minum, mereka bisa tetap terpelihara. Saya terlalu percaya, sekalipun Anda harus di rumah, sekalipun aktivitas Anda untuk sementara waktu tidak berjalan seperti biasanya, tapi Tuhan sanggup pelihara kita. Tuhan sanggup pelihara kita. Sabat menjelaskan Tuhan sanggup pelihara saudara dan saya. Dan karena itu jangan khawatir, jangan sedih, jangan takut dengan masalah-masalah yang sedang kita alami. Seketika ini akan berakhir, sehingga di depan kita, lihat baik-baik. Saya tutup bagian ayat firman Tuhan ini dengan ayat ini. Dan mereka meneliti saat yang mana dan yang bagaimana yang dimaksud oleh Roh Kristus yang ada di dalam mereka, yaitu Roh yang sebelumnya memberi kesaksian tentang segala penderitaan yang akan menimpa Kristus dan tentang segala kemuliaan yang menyusul sesudah itu. Ternyata tidak ada kemuliaan murahan. Ternyata Alkitab menjelaskan buat saudara dan saya bahwa ada kemuliaan, sesuatu yang sangat besar nilainya yang akan terjadi pasca pencobaan, pasca penderitaan. Tetap pandang Yesus, Tuhan memberkati. Mari tutup mata, saya akan berdoa buat Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus, kekuatan-Mu sanggup memelihara kami melalui peirasmos, melalui pencobaan, melalui penderitaan. Dan Engkau menyediakan sesuatu yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, yang tidak dapat layu bagi orang-orang yang mengasihi. Itulah sebabnya hamba-Mu berdoa, berkati semua anak-anak-Mu yang sedang di rumah, yang sedang terus menanti-nantikan Tuhan, yang sedang berharap kepada-Mu. Kami percaya ada kemuliaan yang lebih besar yang Tuhan sediakan kepada semua kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kuatkan yang lemah, teguhkan, hiburkan yang susah, dan sembuhkan yang sakit. Hamba-Mu berdoa siang hari ini, buka mata kami untuk melihat Tuhan dalam segala keadaan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati semua anak-anak. Haleluya. Amin. Shalom. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara. Sampai jumpa dalam siaran berikutnya. Haleluya.